Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Natra Mistahi Putri, dan teman saya, Febianti Roselina, akan mempresentasikan tentang uji hipotesis rata-rata nilai tukar dolar terhadap rupiah dalam investasi dolar. Jadi uji hipotesis sendiri adalah suatu metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik itu dari percobaan maupun observasi. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir selalu dibuat nol berdasarkan pengujian hipotesis nol. Next. Latar belakang mengapa kita mengambil tema nilai tukar mata uang atau nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam investasi dolar. Seperti yang kita tahu, nilai tukar mata uang suatu negara itu adalah salah satu indikator penting dalam suatu perekonomian. Seperti kita ketahui juga bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah di tiap tahunnya. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia mulai beralih ke investasi dan pasar modal sebagai tabungan masa depan mereka. Nah, salah satu investasi tersebut yaitu investasi dolar. Investasi dolar sendiri adalah investasi yang menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai aset untuk menanamkan modal yang mana nantinya bisa kita tukarkan dalam bentuk rupiah. Oleh karena itu, di sini kami mencari apakah benar investasi ini bisa menguntungkan jika diterapkan di Indonesia dengan melakukan uji analisis terhadap pergerakan nilai tukar dolar terhadap rupiah di setiap bulannya. Nah, untuk selanjutnya adalah nilai tabel kurs dolar ke rupiah. Ini akan dijelaskan oleh teman saya Budi. Jadi ini tabel pergerakan kurs dolar ke rupiah setiap bulannya mulai dari tahun 2019 sampai 2021. Bisa kita lihat bahwa nilai kurs dolar ke rupiah mayoritas meningkat setiap bulannya. Selanjutnya ini ada grafik batang dari kurs dolar. Next. Dan ini grafik poligon data kurs dolar dari tahun 2019 sampai 2021. Data description. Yang pertama ada modus. Modus atau hasil angka yang sering muncul adalah Rp14.026 pada data sebanyak 2 kali di bulan Februari dari Juli pada tahun 2021. Median atau nilai tengah dari data di atas karena jumlah data pada tabel tersebut genap, maka nilai tengah atau median tersebut adalah pembagian dari dua nilai yang berada di tengah tabel tersebut, maka yang didapat median sama dengan 14.244 ditambah 14.269 dibagi 2. Hasilnya 14.256,5. Selanjutnya kita dapat menghitung rata-rata atau mean. Mean atau rata-rata dari data di atas adalah X sama dengan sigma X dibagi F, di mana sigma X yaitu total jumlah semua data dan F adalah frekuensi. Maka X sama dengan 517, 173 dibagi 36, hasilnya 14.365,9. Selanjutnya standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku dari data di atas yaitu N standar deviasi sama dengan akar sigma XI dikurangi mu pangkat 2 dibagi N minus 1, di mana standar deviasi adalah simpangan baku populasi, N adalah jumlah populasi, XI adalah nilai X ke I pada populasi, dan mu adalah rata-rata populasi. Maka akar sigma XI dikurangi mu pangkat 2 dibagi N minus 1 sama dengan 448,6. Selanjutnya yaitu variansi. Variansi dari data di atas yaitu sigma pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurangi mu pangkat 2 dibagi N minus 1, di mana standar deviasi pangkat 2 sama dengan variasi. Standar deviasi atau simpangan baku XI adalah nilai X ke I dan X sama dengan rata-rata, N adalah ukuran sampel. Maka standar deviasi pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurangi mu pangkat 2 dibagi N minus 1. Hasilnya 201,25.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu uji hipotesis. Dalam hal ini saya ambil salah satu contoh soal uji hipotesis yang mana uji soal ini saya juga ambil dari data sebelumnya yang telah dihitung oleh teman saya dan tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini contoh soalnya, Pak Yusuf melakukan investasi dolar untuk pertama kalinya di perusahaan Y. Konsultan dari perusahaan tersebut berkata bahwa di 3 tahun ke depan rata-rata kurs dolar ke rupiah akan menjadi 14.500. Untuk menguji apakah pernyataan konsultan perusahaan Y tersebut benar, maka Pak Yusuf melakukan penelitian terhadap hasil kurs dolar selama kurang lebih 3 tahun terakhir per bulannya, seperti yang sebelumnya sudah ditunjukkan di tabel yang dijelaskan teman saya. Maka, ujilah apakah pernyataan konsultan dari perusahaan Y tersebut benar pada taraf nyata 5%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan. Pertama, tentukan hipotesis dan identifikasi masalahnya. Kita lihat masalahnya lagi. Jadi di sini, konsultan dari perusahaan tersebut berkata bahwa di 3 tahun ke depan, rata-rata kurs dolar ke rupiah akan menjadi sebesar 14.500. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa H0 yaitu mu sama dengan 14.500. Maka H1-nya itu kebalikannya, mu tidak sama dengan 14.500. Selanjutnya kita mencari daerah kritis atau daerah penolakan H0. Karena kita dapatkan taraf nyatanya alfa atau alfanya sama dengan 5%, sama dengan 0,5, dan pengujian ini merupakan uji dua arah karena di kanan dan kiri, maka nilai kritisnya adalah kita pakai rumus Z sama dengan alfa per 2, yang mana alfa di sini yaitu taraf kepercayaan dan Z adalah daerah kritis itu sendiri. Nah, di sini kita masukkan alfanya 0,05 per 2, maka didapat hasil 0,025. Nah, nilai 0,025 ini kita lihat di tabel normal Z, maka akan didapatkan hasil 1,96. Karena ini tadi uji dua arah, maka 1,96 ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Selanjutnya kita hitung nilai tesnya. Dari soal dan perhitungan sebelumnya yang tadi dihitung oleh teman saya, kita dapat rata-rata populasi yaitu 14.500, rata-rata sampelnya yang tadi yang dihitung 14.365,9, dan standar deviasi yang sebelumnya juga sudah dihitung oleh teman saya yaitu 448,36. Akan didapat nilai, kita gunakan rumus Z sama dengan X kurangi mu per sigma per akar N, yang mana X sendiri adalah rata-rata sampel, di sini mu rata-rata populasi, sigma standar deviasi atau simpangan baku, dan N adalah ukuran sampel. Maka kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui ke dalam rumus. Di sini Z sama dengan 14.365,9 dikurangi 14.500 dibagi 448,36 per akar 36. Nah, jadi di sini ukuran sampel atau N-nya kita ambil 36 karena sebelumnya kan banyak datanya sebanyak 3 tahun terakhir, yaitu 36 bulan. Maka di sini ukuran sampel yang kita ambil yaitu 36. Nah, di sini kita dapat Z sama dengan negatif 134,1 dibagi 74,72, maka hasil akhirnya Z sama dengan 1,79, negatif 1,79. Dari hasil ini kita buat gambar kurva dari hasil tadi. Maka didapat, karena ini kan uji kanan dan kiri, maka daerah kritis ada di kanan dan kiri kurva tersebut, yang mana seperti yang kita hitung sebelumnya yaitu bernilai 1,96. Di sini nilai Z itu negatif 1,79. Nah, di sini nilai Z negatif 1,79, maka dapat disimpulkan atau ditarik keputusan bahwa nilai Z berada di luar grafik, yang artinya karena nilai Z berada di luar daerah kritis, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Oleh karena itu, berdasarkan dari uji hipotesis yang telah kita lakukan menggunakan data sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa didapat hasil Z berada di luar daerah kritis dengan besar nilai Z sama dengan negatif 1,79, yang artinya hasil uji hipotesis ini menerima H0 dan menolak H1 dengan menggunakan uji dua arah.
Dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim bahwa rata-rata kurs dolar ke rupiah selama 3 tahun ke depan adalah 14.500 per dolarnya. Baik, jadi ini penjelasan dari uji hipotesis data-data yang kita kumpulkan sebelumnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.